Lah menurut saya tidak hanya krisis, itu sudah salah identifikasi memang, tidak hanya krisis. Ya iya kan? Iya. Tidak hanya krisis, menurut saya itu memang salah identifikasi dari awal. Kalau dari awal sudah salah identifikasi, contoh polisi mau investigasi masalah ada pembunuhan atau apa, dari awal sudah salah identifikasi, ya kesananya sudah salah. Ini sudah tidak hanya krisis, itu memang sudah salah. PBNU sudah salah langkah dari awal, memang sudah salah langkah dari awal. Sebelum polemik nasab juga sudah salah langkah. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal ibada bil karamat wa a'adda lahum lahumul ilma liyaraw bihi tilkal karamat wa yashkuruna lahu wa yaziduhum 'alaiha wa yakununa mimman la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibul mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in dzawil hasanat amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita membayangkan Mbah Idham, seumpama Rois Am PBNU saat ini adalah Kiai Haji Sayyid Hasan Kipo. Mbah Idham, ini ada tulisan sangat bagus ini, menarik. Nanti saya bacakan dulu Mbah Idham ya, sampai nyimak, jangan ngantuk, silakan diminum kopi dan rokoknya, diminum semuanya. Nanti saya bacakan, nanti dikomentarin sama panjenengan ya, dikomentarin. Nanti saya bikin pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira saya sendiri tidak paham, sampai jawabnya sampai saya tidak paham juga, nggak apa-apa. Tapi ini betul, ini tulisan sangat baik, sangat bagus ini tulisannya. Nah, kemarin ini wartawan yang tanya ke Gus Abbas tentang komentar beliau yang diupload video baru-baru ini Mbak Idham. Nah, pertanyaannya kan menarik, kalau beliau kan memang bisa mengatur kalimat sedemikian rupa sehingga enak didengarkan. Kalau saya sama sampean kan sakar PDW. Tidak apa-apa, memang ciri khasnya kita adalah santri-santri yang kempluk-kempluk. Oke, Mbak Idham, Anda Ketua Umum PBNU hari ini adalah Kiai Haji Sayyid Hasan Kipo. Renungi Mbak Idham. Ini kita Fatihah dulu apa enggak ini ya? Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebuah esai. Saya bacakan sebagaimana saya membacakan kitab kuning Mbak Idham, tapi tidak saya terkip dan tidak saya tasrif kalimatnya satu-satu. Nanti lama, ini ada 5 lembar. Ini kan tulisan di dalam HP kan tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Andai Ketum PBNU hari ini Kiai Haji Sayyid Hasan Kipo. Kitab kan ini kan kitab Mbak Idham. Enggak ngantuk lah. Tidak terasa polemik nasab habaib dari Ba'alwi yang tidak tersambung sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus bergulir sampai hari ini. Ya kan Mbak Idham? Terus bergulir. Seperti penulis duga, berarti ini yang nulis ini teman saya Syarifuddin Haka. Seperti penulis duga, akhirnya muncul barak-barak NU kultural di beberapa kutub Indonesia dengan memunculkan secara alamiah panglimanya masing-masing. Alamiah kan Mbak Idham, tidak ada bayaran, tidak ada paksaan dari siapapun, secara alami muncul di mana-mana. Sebut saja Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo PWILS yang akhirnya memunculkan Gus Abbas Buntet Cirebon, guru kita. Seorang kiai muda yang merupakan cicit Kiai Haji Muhammad Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet, pahlawan nasional ya Mbak Idham, tokoh sentral pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dan perlu diketahui juga saudara-saudara semuanya, Mbak Idham, terutama Mbak Idham, ini dekat dengan Gus Abbas itu sebelum polemik ini muncul, jauh sebelum polemik ini muncul.
Jadi tahu betul tentang siapa Gus Abbas dan bagaimana perjuangannya di Nahdlatul Ulama, bagaimana perjuangan Gus Abbas membesarkan Nahdlatul Ulama di masyarakat bawah, baik di Cirebon sendiri maupun di daerah-daerah lain, Mbak Idham. Betul ya? Betul. Iya, karena kakak beliau ini, kakaknya Mbak Idham itu yang menjadi murid kinasinya Gus Abbas didorong untuk mendirikan sebuah pesantren di alas yang sangat sulit dijangkau manusia. Sehingga Mbah Idham ini punya akses khusus terhadap Gus Abbas dan saya dompleng begitu Mbak Idham ya. Mudah-mudahan diakui lah sebagai satunya Gus Abbas lahir batin. Walaupun mungkin bagi beliau kita ini adalah santri-santri yang nyebelin mungkin Mbak Idham ya. Apalagi Mbak Idham jarang soal ini setelah beristri, bukannya takut sama Gusti Allah, bukannya takut sama Gus Abbas, malah takutnya sama istri. Ini dosa sama Gus Abbas. Besok Kliwon berangkat lo ya. Yeah. Baik, lanjutkan Mbak Idham. Di Yogyakarta salah satu epicentrum pergerakan melawan kolonial. Sejak zaman pra kemerdekaan dan kota penjaga budaya Jawa muncul Laskar Nusantara yang dimotori oleh Gus Fuad Riyadi. Nah, ini juga alami Gus Fuad masuk dalam polemik ini. Salah satu keturunan kiai dari Ndresmo Surabaya ini Gus Fuad. Muncul juga Laskar Alap-Alap Mataram yang dimotori oleh Raden Dibyo Laksmono, putra buyut Sultan Hamengkubuwono II yang mengungkap kebenaran sejarah dan keberadaan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. KRT benar artinya seperti itu, Mbak, Sang Singobarong dari Mataram Islam yang wafat disergap kolonial Inggris di salah satu masjid di sekitar alun-alun kidul Keraton Yogyakarta dan dimakamkan di jejeran Pleret Bantul Yogyakarta yang pada saat ini ada duplikat makamnya di Semarang ya. Habib siapa itu? Habib Hasan bin Yahya yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat. Nah, kemudian yang menarik adalah semuanya tidak diduga dan tanpa direncanakan sebelumnya. Kan tidak ada sama sekali rencana untuk semacam ini. Saya dulu sering ke Buntet itu dalam rangka riyadhah dan berguru ke Gus Abbas, belum ada polemik ini, tiap Jumat saya ke sana. Tidak ada unsur untuk ini itu, pokoknya khidmah, kemudian riyadhah sesuai dengan anjuran beliau. Saya diperintahkan oleh Gus Abbas untuk riyadhah, setiap Jumat saya ke sana. Tidak ada istilah ingin ya Mbak Idham, ingin ikut berpolemik karena polemik ini belum muncul. Betul. Ya kan? Ini banyak salah teman-teman kita yang salah memahami, Mbak Idham. Ada yang mengatakan Gus Abbas itu terpengaruh oleh Kiai Ahmad. Mana bisa seperti itu? Gus Abbas itu sudah berdiri sendiri. Terpengaruh bagaimana? Ini kan banyak yang tidak tahu, kemudian asal jeplak saja ini. Dan harus dipripit ini kumisnya ini. Kemudian yang menarik adalah semuanya tidak diduga dan tanpa direncanakan sebelumnya. Gus Abbas yang selama ini kita kenal sebagai kiai yang berdakwah mengunjungi masyarakat, umat dalam rangka pengajian, tafaqquh fiddin, serta dalam kesehariannya istiqomah dan khidmah di pesantren yang lagi dibesarkannya. Gus Abbas kan lagi membuat pesantren, merintis juga kan, mengembangkan dari simbah beliau dan abahnya kan. Nah, yang lagi dibesarkannya. Tiba-tiba turun gunung ini Gus Abbas dan ikhlas menjadi perisai sekaligus ujung tombak bagi kiai lainnya. Termasuk mungkin sampah-sampah seperti kita mungkin yang kadang ngomongnya ngawur, nanti ya yang ujung-ujungnya yang kena Gus Abbas, itu makanya hati-hati ya. Tapi enggak, ini insya Allah aman ya Mbak Idham ya. Untuk melawan kebatilan yang dilakukan oleh oknum habaib yang notabene ada beberapa yang masih merupakan keluarga beliau. Berarti ini keluarga beliau sendiri, Gus Abbas, masih banyak dari golongan Mbak Alwi berarti Mbak Idham ya. Dan beliau turun gunung dan tidak memperdulikannya, tanpa ewuh-pekewuh dan menanggung segala resikonya. Padahal keluarga beliau banyak yang habaib, Pak Alwi maksudnya. Dan tentunya keluarga beliau kan tahu betul siapa mereka kan. Karena secara turun-temurun sudah tahu lah bahwa Pak Alwi ini bukan zuriyah Kanjeng Nabi. Ini Gus Abbas yang
secara otomatis tentunya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak karena terpengaruh oleh Kiai Ahmad turun gunung kemudian menjadi panglima PWILS. Keluarga besar beliau adalah habaib tanpa ewah-ewah dengan segala resikonya. Gus Abbas. Kemudian Gus Fuad yang lagi kumul dengan nasid-nasid peninggalan Tuan Guru Zaini, guru sekumpul Martapura. Dan sering kita lihat beliau konser dengan beberapa seniman lain. Makanya beliau Gus Fuad ini juga dulu kan punya band. Oh, maaf, sekarang masih ada apa enggak, saya kurang paham, Pak Itam. Ya, Mas. Masih ya, band Rafa band kalau enggak salah. Cuma lagi si pengurusin Pak Lawi jadi nggak bikin album. Ya waktu itu kan Gus Fuad lagi sibuk dengan itunya kan, lagi kumul dengan nasid-nasid guru sekumpul, kemudian dengan seniman-seniman lain. Tiba-tiba bersuara keras dan konsisten membenarkan hasil kajian ilmiah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, seorang kiai muda dari Banten yang gemar menulis, dan Kiai Ahmad sendiri dulu adalah penderengnya habaib. Baik, ya. Sebagaimana layaknya kiai kebanggaan masyarakat Banten dan Nusantara Tempo dulu, Syekh Nawel Bantani yang sangat produktif dalam mengarang kitab karya ilmiah. Ahmad itu juga banyak karangan-karangan ilmiahnya dan berbahasa Arab, Mbah Imam. Oke, maksudkan Mbah Imam. Pertanyaannya, jika polemik habaib yang sudah merupakan masalah sosial keagamaan ini secara dini diambil alih oleh PBNU, secara dini, berarti belum seperti sekarang ya. Dalam hal ini jajaran Tanfidiyah, apakah Gus Abbas dan Gus Fuad ini akan cawe-cawe ngurusi polemik habab ini? Menurut saya tidak. Nah iya, menurut hemat penulis dan menurut Mbah Idham ini ditambahin ini Mas Syarifuddin ditambahin sama Mbah Idham, menurut penulis dan menurut Mbah Idham beliau berdua tidak akan turun ikut mengurusi polemik habaib ini, karena dari jejak rekam beliau berdua, Gus Abbas dan Gus Fuad, merupakan tipikal tokoh yang cerdas dan positioning, pandai menempatkan diri dan melek organisasi, tahu betul lah posisinya di mana. Nah, cawe-cawe lah, karena beliau ini tidak di struktural PBNU, tentunya tidak akan cawe-cawe kalau memang PBNU mau menangani secara dini. Nah, saat ini kan beliau menangani ikut cawe-cawe karena apa? PBNU tidak bergerak. Betul, Mbak Idham? Betul. Nah, lanjutkan Mbak Idham. Rokok kenteng tak? Masih? Oke, aman ya. Kemudian Gus Abbas, penulis meyakini masih seperti hari-hari biasanya menjadi seorang sufi dalam keramaian. Begitulah Mbak Idham, saya juga menilai seperti itu. Gus Abbas adalah seorang sufi dalam keramaian, menjalankan dakwah keagamaan, mengunjungi masyarakat umat di daerah sendiri maupun daerah lain, dan yang selalu beliau dakwakan adalah NU dan NU, Mbak Idham. Di samping istiqomah dalam membimbing ruhaniyah umat dan mencerdaskan santri-santrinya di pondok pesantren. Bahkan saya tahu jadwal beliau ini Gus Abbas, selain membaca Tafsir Jalalain juga mengajar Alfiyah Ibnu Malik itu, Mbak Idham. Padahal jadwalnya di luar biasa padat. Ya Allah. Kemudian Gus Fuad yang tidak begitu kiai, maksudnya bagaimana ini? Masih seperti biasanya mendendangkan nasid-nasid peninggalan Tuan Guru Zaini di pesantrennya. Masih juga berkolaborasi dengan seniman Jogja maupun seniman daerah lainnya dalam rangka menjaga keseimbangan tatanan berkehidupan dan keluar dari formalitas keseharian masyarakat, termasuk kekiaiannya, Mbak Idham. Gus Fuad. Terus, why? Mengapa harus mereka berdua dan tokoh non-struktural NU lainnya yang akhirnya turun mendampingi umat warga NU dalam menyikapi adanya polemik oknum habaib ini? Di mana pengurus PBNU dalam hal ini, Ketua Tanfidiyah PBNU sebagai pelaksana harian organisasi Nahdlatul Ulama? Apapun alasannya, polemik habaib ini yang banyak dirugikan adalah warga NU, dan PBNU punya otoritas untuk itu. Nah, nanti mungkin ini yang akan diperdebatkan Mbak Idham. Kerugian semacam apa dan bagaimana nanti kita bahas ini ya Mbak Idham. Hemat penulis, harusnya yang banyak mengambil peran dalam menyelesaikan polemik habab ini adalah PBNU. Karena jelas yang dirugikan adanya
dengan adanya polemik Habib ini adalah sebagian besar warga NU, jamaah NU meminjam istilah Laura Islah Fahrawi. Orang NU itu ditipu berkali-kali oleh oknum habaib, tetapi tetap mencium tangan habaib yang menipunya. Apa begitu Mbak Ilham? Iya, Ditipu berkali-kali oleh habaib, tapi tetap dicium tangannya dan tetap dihormati. ya kebanyakan itu warga Nahdien begitu, tapi bukan saya ya. Nanti dilanjutkan Mbak Ilham ya. Nah, jelas dengan pendekatan keagamaan yang dipilihnya, memang hanya NU yang ribet dengan keberadaan habaib. NU yang ribet dengan keberadaan habaib. Adapun organisasi lain, sebut saja Muhammadiyah, tidak ribet, bahkan tidak mau ribet dengan keberadaan mana mikir. Aduh. Adapun organisasi lain, sebut saja Muhammadiyah, tidak ribet, bahkan tidak mau ribet dengan keberadaan Habib di Indonesia. Bagi mereka kemuliaan umat adalah di level ketakwaannya, bukan di nasabnya. Begitu Mbak Idham. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum itu tidak ada sangkut pautnya sama nasab. Ini kalau Muhammadiyah ya. Inna akramakum, betul begitu Mbak Idham. Dalam pengamatan penulis dan referensi kesejarahan NU dapat dikatakan memang kepengurusan PBNU terutama di Organizing Committee Tanfidiyah, kepengurusan Tanfidiyah periode yang diketumi oleh Kiai Haji Yahya Stakuf ini terkesan lemah dan dalam identifikasi masalah dan mengambil inisiatif atas polemik oknum habaib ini, bahkan terkesan melakukan pembiaran. Masih segar dalam ingatan kita Buya Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketum PBNU sebelumnya, tanpa dengaling-aling mengungkap kebatilan yang dilakukan oleh oknum habaib dan mengungkap skenario yang sudah dan sedang dilakukan oleh habaib di Indonesia. Ini Yai Said. Dengan berbagai risikonya. Terbukti sekarang adanya penggeseran kebiasaan keagamaan yang diajarkan para wali songo sebagai peletak dasar keagamaan Islam di Nusantara yang diturunkan melalui para ulama di berbagai wilayah di Indonesia dan sudah lama tertanam di masyarakat, khususnya warga NU, digeser secara halus serta terang-terangan untuk mengikuti tradisi habaib dari Hatur Maut Yaman. Ini seperti analisa sampean kan, Mbak Idham? Digeser, bahkan diganti. Ya Allah, adanya pembelakan sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama oleh oknum habaib. Adanya pemalsuan makam-makam para tokoh bangsa yang berjasa bagi keislaman maupun keindonesiaan. Diakui sebagai bagian dari fam mereka, persis seperti yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di Palestina. Akhirnya semakin kentara kalau mereka memang benar sesuai hasil tes DNA yang sudah ditemukan di luar negeri, kalau habaib dari Bani Alwi, Pak Alwi ini dari Yaman benar berdarah Yahudi. Hari ini kita diperlihatkan bagaimana keras kepala dan keangkuhan negara Israel yang 70% penduduknya dihuni oleh etnis Yahudi dan pemerintahannya dikuasai oleh Partai Likud yang berbasis Zionis Yahudi. Serakah ingin menguasai Yerusalem seluruhnya dengan melakukan pendudukan teritorial wilayah dan pembantaian manusia di Gaza, Palestina. Ini orang-orang Yahudi yang di Israel, Mbak Idham ya. Ada titik kesamaan keras kepalanya begitu, Mbak Idham. Akhirnya kita hanya bisa berangan-angan. Seandainya hari ini Ketum PBNU dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Gipo, Ketua Umum PBNU pertama era Rois Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang Ketua Umum PBNU yang pilih tanding dari segi bibit, bobot, dapat semuanya. Seorang kiai keturunan keluarga Raden Sakifuddin sebenarnya, Sakifuddin ya, yang kaya secara finansial dan masih keturunan Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Seorang kiai yang berpendidikan tinggi, disinyalir pada saat pendirian organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, salah satu kiai yang sudah bisa menulis Latin dengan baik dan rapi adalah beliau, serta fasih berbahasa asing, tapi tidak luntur kekiaiannya, ya Kiai Hasan Gipo itu. Kiai yang lihai dalam berniaga, sehingga beliau terkenal sebagai kiai yang kaya raya. Makanya sampai secara bisnis biar lihai, alim, cerdas, kaya raya, istrinya 4. Keluaran, Mbah, keluaran. Lanjut.
Bahkan menurut literatur, perjuangan organisasi NU di awal berdirinya banyak sumbangsi finansial dari beliau, dari Kiai Hasan Kipo. Banyak sumbangsi dari Kiai Haji Hasan Kipo terhadap NU dalam finansialnya. Bukan hanya keilmuannya, bukan hanya kepemimpinannya, tapi juga finansialnya, Mbak Idham. Masya Allah. Dan saya kira di Laskar Sabila juga banyak yang begitu, Mbak Idham. Saat ini banyak seperti itu. Banyak yang harus modal sendiri, banyak yang harus ngutang sana sini untuk deklarasi dan seterusnya, kan demi apa? Demi marwah nasab muliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu banyak yang tahu ini. Perlu banyak yang tahu. Laskar Sabila itu tidak ada yang mendanai. Bahkan harus kesana kemari ribet dan seterusnya demi untuk laksananya sebuah rencana besar dalam pelantikan PWI LS di daerah-daerah. Nggak ada yang nanain. Murunan. Padahal pari ya Mbak Idham ya. Padahal pari ini urung dibagi. Anu maro ya Mbak Idham. Oke, lanjutkan. Satu hal lagi yang menarik adalah keberanian beliau Kiai Haji Hasan Kipo dalam melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran serta teguh memegang prinsip keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah seorang kiai yang berangkat ke Tanah Hijaz, Kiai Haji Hasan Kipo termasuk yang berangkat ke Makkah dulu ya Mbak Idham ya, dalam urusan apa ini? Untuk membawa dan membacakan sikap menentang penggusuran makam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini tersalah satu utusan NU yang berangkat ke Hijaz untuk mempertahankan makam mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Hasan Kipo. Keluarga dan sahabat Nabi yang akan dilakukan penggusurannya akan dilakukan oleh siapa? Rezim baru pada saat itu, rezim Saudi Arabia. Kiai Hasan Kipo seorang kiai yang ditakuti Munawar Muso, pemimpin pemberontakan PKI Madiun 1948, baik di forum debat maupun forum perkelahian antar laki-laki. Berarti Saktir Mandaguna, badannya kekar mungkin Mbak Idham ya. Maunya Saktir Mandaguna, cerdas Saktir Mandaguna, kaya raya. Coba bayangkan, Zuriyah Nabi juga mempunyai Sunan Ampel. Masya Allah. Menulis membayangkan jika hari ini PBNU dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Kipo, polemik oknum habaib ini segera cepat ditangani dan diambil keputusan dengan sebenar-benarnya sesuai kebenaran ilmiahnya. Tidak pandang bulu, tidak ribet dengan rasa ewuh pekewuh, karena beliau kiai yang independen, terdidik dan berjiwa pejuang. Begitu Mbak Idham. Ini isai tulisan dari Mas Syarifuddin HK. Kemarin itu yang dalam video di channel ini, di channel Laskar Sabila 19, yang bertanya kepada beliau Gus Abbas. Nah, dalam isai ini ada dua hal saja Mbak Idham yang mungkin perlu dibahas oleh panjenengan. Saya yang nanya, sampean yang bahas, saya kan belum ngerokok. Yang pertama Mbak Idham, kalau nanti yang kedua lupa kan kebiasaan saya kan seperti itu ya. Kalau yang kedua lupa ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya. Yang pertama dulu Mbak Idham, apa dalam polemik nasab ini yang disoroti oleh tulisan tadi, kerugian yang dialami dari polemik nasab ini adalah siapa yang mengalami dari ya Allah, temen lu ngomong kok ngopi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dirugikan dalam polemik nasab ini? Warga NU. Ajeng guyu bae. Baru ngopi mikir nyong. Ya kopi ini mah kasih butuh udah kau kelong ya. Oke Mbak Idham. Dari tulisan tadi ya. Saya mengambil dua pertanyaan atau dua pasal, dua pembahasan saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Mbak Idham. Yang dirugikan dalam polemik nasab ini sebenarnya adalah warga NU. Menurut panjenengan, kerugian semacam apa secara detail? Mungkin yang gambarannya adalah ya mungkin sesama santri, sesama warga NU-nya, sesama orang-orang yang ingin mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi yang selama ini takliman terhadap para habaib. Sebagian meyakini habaib sebagai zuriyah Nabi bersikukuh dan sebagian mengikuti kiai. Tentunya kan
perawawuan, saling cemooh dan seterusnya. Mungkin kerugian diantaranya adalah seperti itu. Menurut Mbak Idbam, monggo Mbak Idbam, kerugian semacam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerugian yang dialami oleh warga Nahdliyin terkait dengan adanya polemik nasab ini, itu menurut saya ya sangat banyak. Tapi saya akan menyebutkan beberapa poin saja yang menurut saya itu fatal, ya. Satu, kerugian dengan adanya polemik nasab ini, jadi apa ya, secara sosial dalam tubuh NU kultural itu terjadi adanya gesekan, baik itu sesama santri maupun santri dengan kiai juga, Dan sesama kiai. dan sesama kiai yang pada akhirnya itu menimbulkan efek kepada warga Nahdliyin yang lain yang khususnya itu tidak paham dengan polemik nasab ini, itu menjadi menyingkir tapi menyingkir tidak sehat. Maksudnya bagaimana itu menyingkir tidak sehat? Menyingkir tidak sehat karena apa? Karena hanya menyingkir saja tapi tidak mau memahami duduk permasalahannya dan pada akhirnya menyalahkan keadaan. Contoh begini. Nah, sekarang itu kiai sama kiai jadi ribut nasab gara-gara Kiai Imad begitu. Ya. Itu. Ya, Dan Pak. itu yang berbicara seperti ini itu tidak hanya 1-2 orang. Di daerah saya juga ada begitu loh, daerah kita itu. Iya. Tidak ada ya, banyak beberapa begitu. Ya, bahkan seperti saya sampaikan tadi, ada salah satu teman kita yang mengatakan bahwa Gus Abbas itu terpengaruh oleh Kiai Imad. Nah, itu. Ya kan? Itu kan akibat daripada Subjektivitas. Orang-orang Nahdliyin yang tidak mau memahami duduk permasalahan ini dengan benar begitu. Itu menurut saya. Terus? Itu segi sosial ya. Ya, sosial. Terus itu antar kiai dengan kiai atau kiai dengan santri atau santri dengan santri. Terus ada lagi dengan habaib juga apa? Lebih-lebih kan? Iya. Begitu. Habaib dengan Nahdliyin yang mendukung Kiai Imad otomatis. Ya, saya tidak menyebutkan satu-satu apa kerugian-kerugian yang dialami NU ya. Iya. Satu-satu. Maksudnya secara inti, secara terperinci saya tidak menyebutkan karena ini yang tidak baik juga, karena menurut saya dimanapun ya begitu juga bisa warga Nahdliyin bisa merasakan hal tersebut, hal yang sama yang terjadi di daerah kita mungkin saja terjadi juga di daerah yang lain. Dan ketika kita menyebutkan secara tafsili, secara terperinci, itu kan menjadi kurang baik juga ketika dipublish ya. Maksud saya begitu. Jadi ini bahasanya yang ambigu saja lah, terserah lah mau bagaimana ya, bagaimana membingungkan atau bagaimana. Mungkin gini Pak Ibam ya, karena itu kan kerugian yang dimaksud oleh penulis itu kan apa ya, sesuatu yang seharusnya enak-enak saja kemudian menjadi tidak enak, yang seharusnya biasa-biasa saja menjadi ewuh pekewuh dan seterusnya, ya kan, mungkin seperti itu. Makanya untuk menjawab mungkin ya dikatakan menjawab ya bolehlah dari apa kesimpulan Mas Syarifuddin Haka ini, kerugian-kerugian warga Nahdliyin yang nyata memang bisa kita lihat ini bisa diatasi ataupun mungkin ditangani dengan cara, karena PBNU memang tidak mau menyentuh, ya kita sendirilah yang mungkin harus rela ataupun berkorban waktu dan kesempatan untuk presentasi terhadap yang lainnya mungkin. Dan tentunya masih banyak teman-teman kita yang tidak tahu duduk permasalahan dari awal. Kayak kemarin ada seorang teman yang ingin mendebat Kiai Maduddin Usman,
Iya kan? ingin berdiskusi dengan Iya, yang iya berdebat lah sama beliau lah, intinya kan seperti itu. Tapi begitu detailkan apa secara detail dalam hal mananya yang mau didebatkan kan, itu ternyata masih ketinggalan kereta sangat jauh. Masalah Abdullah dan Ubaidillah, nah itu sudah, ya masya Allah itu sangat 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 jauh. Kita sudah sampai Mekah dan Madinah lagi ziarah sama kanjeng Nabi, beliaunya masih nunggu kereta. Iya kan? Ya makanya ini ternyata masih banyak yang seperti itu. Makanya mungkin suatu saat Mbak Imam, saya sama jenengan atau mungkin jenengan sama murid-muridnya yang ada 500.000 itu menerangkan tentang Mbak Imam dari awal lah tentang polemik nasab ini, siapa habaib, siapa, kenapa harus apa mungkin sekarang Mbak Imam saya jadi pengen tanya ini, kenapa sih yang namanya zuriyah itu harus dari Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain? Mbak Imam bisa nggak Mbak Imam menjelaskan? Iya, saya kalau menjelaskan secara detail ya tidak begitu mahir. Cuma kan itu kan ada hadisnya lah. Ya gimana gimana? Saya lupa hadisnya. Ya nggak apa-apa, lupa Intinya lah. kan Rasulullah kan dawuh bersabda kalau semua anak itu bernasabnya kan ke bapaknya itu. Tapi Hasan Husain itu ke saya, begitu. Iya, iya, iya. Maka di sini kan ada kekhususiaan bahwa Hasan Husain itu nasabnya ke Rasulullah. Walaupun itu kalau secara biologis itu binya bin Sayyidina Ali, Iya. dan ke Rasulullah itu jalur ibu, begitu. Tapi karena ada tahsis seperti itu dari Rasulullah, maka biijma'il ulama kalau nasabnya Hasan Husain itu juga ke Rasulullah. Intinya begitu. Kalau hadisnya kan banyak banget. Saya dulu ya pernah sinau itu kenapa zuriyah Rasulullah itu apa jalurnya Hasan Husain, begitu. Tapi kan itu dulu saya sinau itu, dan saya nggak menghafalkan hadis-hadisnya. Tapi yang jelas memang seperti itu ya, dari Hasan Husain ada dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya. Dan tentunya yang memiliki putra selain putra-putranya Kanjeng Nabi ini, yang memiliki putra kan nggak cuma Fatimah, Sayyidatina Zainab juga punya putra kan. Tentunya juga seharusnya putra-putri Zainab juga termasuk dinamakan sebagai dzurriyyatun Nabi kan seharusnya. Nah, boleh kita membeda-bedakan, walaupun yang kita kenal selama ini dzurriyyatun Nabi adalah cucu daripada Sayyidina Ali lewat Hasan dan Husain. Dan tentunya ketika Sayyidina Ali memiliki putra selain dari Fatimah yang tidak dinamakan sebagai dzurriyyatun Nabi kan, begitu Mbak Imam ya. Nah ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman. Makanya saya bilang mungkin kita perlu Mbak Imam dari awal ya, membahas tentang polemik nasab ini, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui dari awal kemudian mengklaim, bahkan menuduh kita itu berlebihan dalam bersikap. Lanjutkan Mbak Imam, lanjutkan. Tapi itu bagaimana? Naqobatul Ashraf Mesir dan Syam itu saya dengar ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah itu yang termasuk dosen Al-Azhar Mesir itu menyampaikan kalau Naqobatul Ashraf Mesir dan Syam itu juga mencatat, walaupun tidak semua ya, mencatat zuriyahnya Sayyidah Zainab, tapi Zainab bin Ali. Zainab bin Ali. Iya. Terus menyematkan kesarifan mereka, begitu. Jadi tidak hanya Hasan Husain. Oh berarti saudaranya Hasan dan Husain dari jalur perempuan begitu ya Mbak Ita? Iya. Dan menyematkan kesarifannya begitu. Bukan, maksudnya Sayyidatina Kanjeng Nabi kan tidak hanya berputra Fatimah yang memiliki putra begitu Mbak Ita? Iya. Sayyidatina Zainab putri Kanjeng Nabi juga memiliki putra kan. Nah itu juga seharusnya dicatat sebagai dzurriyyatun Nabi. Pernah dengar nggak nakobah yang mencatat putra putri Zainab? Saya enggak. Bukan Zainab binti Ali tapi Zainab binti Kanjeng Nabi loh. Enggak pernah dengar. Ya mungkin saja dicatat, tapi yang saya dengar dari ceramahnya Syekh Ali Jum'ah kan Zainab binti Ali. Iya. Oke. Ya mungkin dicatat juga lah. Saya kan nggak pernah kelayaban ke Timur Tengah. Nanti kalau ada yang nyponsori kayak siapa itu
Gus Romel apa sama saya ini mau nggak ke sana? Oh, enggak lah. mending bareng di rumah saja Mbak Idam. Iya. Baik Mbak Idam. Lanjut. Dan anehnya lagi ya, ini nyambungkan sedikit tadi. Yang menjadi zuriyahnya Kanjeng Nabi adalah putra putri keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Hasan Hussein, kemudian ditambahkan lagi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ya adalah putra putri dari Sayyidatina Zainab binti Ali atau Siti Zainab, putrinya Sayyidatina Fatimah, putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu lagi yang belum kita ketahui adalah Zainab binti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Putra putrinya tidak kita ketahui tercatat apa tidak. Sebagai apa, ada nakoba nggak yang mencatat putra putri beliau. Dan anehnya lagi adalah nasabnya Kanjeng Nabi ini secara biologis sama itu ya. Kanjeng Nabi kemudian Sayyidina Ali kan sama-sama Bani Hashim kan. Haplogrupnya kan J1. Walaupun nanti mungkin andai saja putra putrinya Sayyidina Ali yang bukan dari Fatimah, andai saja ada mungkin Mbak Imam ya. Ada apa nggak? Pernah dengar nggak Sayyidina Ali memiliki istri lagi setelah Fatimah? Pernah. Tapi kalau namanya saya lupa lah. Tapi Sayyidina Ali beristri ya setelah Fatimah ya? Iya. Nah itu tentunya kan Sayyidina Ali punya putra selain dari Fatimah. Ya kan kalau dinamakan Dzurriyyah Kanjeng Nabi juga nantinya juga banyak pembahasan tentunya Mbak Islam. Tapi kalau secara biologis beliaunya adalah putra putri Sayyidina Ali juga tetap J1 kan secara biologis. Nah ini kan makanya kita perlu sangat hati-hati untuk menetapkan Dzurriyyatun Nabi, dijaga betul. Dan harus didiskusikan secara ilmiah betul Mbak Islam. Ya betul. Iya kan? Masa hanya dengan husnudzon, masa hanya dengan nah ini monggo sampai lanjut tak udut lah. Nah ini kan termasuk tadi pembahasan pertanyaan awal kan panjenengan bertanya kerugian Ya. yang Dialami. diterima atau dialami oleh NU itu ya salah satunya ini. Karena apa? Karena ya kita ngomong salah saja lah ya, namanya juga manusia walaupun itu PBNU. Ya. Kesalahan PBNU salah satunya itu kan kalau kata saya jadi teringat Dr. Soleh Basyari. Dr. Soleh Basyari kan itu kan pernah menyampaikan begini. Menolak nasabah alwi itu tanpa riset. Tanpa riset ya? Iya, benar itu. Kalau ketika kita kaitkan dengan dunia apa ya, dunia biologi lah. Ya. Kita mau makan, menolak sesuatu yang kita menolak sesuatu untuk kita untuk dimakan oleh kita kan tanpa riset. Contoh saya menolak daun apa begitu, daun tetean atau apa. Kita kan tanpa riset. Menolak nggak mau makan kelapa misalkan. Kan tanpa riset. Tapi kalau menerima itu kan harus riset. Nah kesalahan orang-orang Nahdliyin terutama PBNU itu kan menerima habaib tanpa riset. Salahnya di situ. Kalau menolak tanpa riset itu satu. Menerima habaib tanpa riset. Yang kedua hanya sekedar yang penting ikut terdahulu, ulama terdahulu. Begitu. Karena apa namanya mengamalkan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh tapi tidak al-ahlu bil jadid al-aslah. Iya. Tidak. Padahal simbolnya NU ya ini mungkin kalau namanya orang mencari kesalahan orang kan gampang banget Mbak Idam. Ya inilah sekalian ini mumpung kita lagi bicara ini kan. Yang pertama kemarin panjenengan bilang kesalahan PBNU adalah menggunakan simbol dakwah harokah dakwah Wali Songo tetapi justru membatalkan nasab ataupun berseberangan dengan dzurriyyahnya Wali Songo. Ya kan? Sebentar saya dulu. Kedua apa namanya? Mereka hanya mau al-muhafadzah al-qadimi sholeh tapi tidak mau al-ahlu bil jadidil aslah. Lanjutkan monggo. Nah, itu kan kesalahan kiai-kiai kita itu dulu menerima habaib tanpa riset. Begitu ya. Dan kesalahannya lagi saya sampaikan kemarin itu PBNU itu selalu menggembar-gemborkan kalau dakwahnya itu ikut dakwahnya Wali Songo,
tapi tidak pernah berkunjung secara resmi ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Katanya ini kemarin ada yang Begitu. komentar, kenapa PBNU tidak Terus berkunjung? malah berkunjungnya itu ke Maktab Demi Robitoh Ngalawiyah. Masa kayak gitu? Nah ya itu faktanya begitu kok. Dan Robitoh Ngalawiyah itu yang jadi rujukan itu kan Samsul Zohiro, dan Samsul Zohiro itu yang membelokkan nasabnya Wali Songo. Nah ini kan payah. Maka apa ya, kerugian yang dialami oleh NU, terutama yang dirasakan oleh NU kultural itu terkait dengan polemik nasab itu sangat besar sekali. Begitu, sangat besar sekali. Ketika mau dibenahi itu wah banyak sekali yang dibenahi, kayak katanya dawuhnya Kiai Miftahul Ahyar kan mau dibenahi. Oh, kalau dibenahi itu ribet. Maksudnya ribet itu apa namanya? Perjuangannya itu ribet sekali. Iya. Karena apa? Sudah merambah ke pembelokan sejarah Wali Songo, sudah merambah ke pemalsuan makam-makam leluhur bangsa, sudah merambah ke apa? Ajaran-ajaran Wali Songo yang sudah tergeser dengan doktrin-doktrinnya Habaib. Kan wah, kita butuh kerja yang sangat ekstra. Dan PBNU itu terkesan kayak yang ditulis tadi oleh siapa? Saya lupa namanya. Mas Syarifuddin Mas Haka. Syarifuddin Haka itu. Makanya secara kultural alamiah itu muncul Gus Abbas, muncul Raden Dibyo, muncul Gus Fuad. Itu secara alamiah, muncul Kiai Imad dan lain sebagainya. Itu karena apa? Seharusnya dengan adanya munculnya Kiai Imaduddin Usman, itu PBNU seharusnya itu berterima kasih. Karena apa? PBNU itu dulu melakukan kesalahan, yaitu apa? Menerima habaib tanpa riset, dan sekarang Kiai Imad itu meriset. Iya. Oke. Harusnya berterima kasih. Malah memusuhi, malah memfitnah, mengatakan sebagai Khawarij dan Wahabi. Nah, ini kan apa ya, persis yang disampaikan oleh Kiai Syarifuddin Haka itu, yang ditanyakan oleh Gus Abbas itu kan terjadi kesalahan identifikasi masalah oleh PBNU yang dirasakan oleh warganya. Krisis identifikasi masalah. Nah, menurut saya tidak hanya krisis, itu sudah salah identifikasi memang, tidak hanya krisis. Iya kan? Iya. Tidak hanya krisis, menurut saya itu memang salah identifikasi dari awal. Karena dari awal sudah salah identifikasi. Contoh polisi mau investigasi masalah ada pembunuhan atau apa, dari awal sudah salah identifikasi, ya kesananya sudah salah. Ini sudah tidak hanya krisis, itu memang sudah salah. PBNU sudah salah langkah dari awal, memang sudah salah langkah. Dari awal sebelum polemik nasab juga sudah salah langkah. Satu, menerima habaib tanpa riset. Kedua, mereka selalu berkuar-kuar mengikuti ajarannya Wali Songo, tapi tidak pernah berkunjung ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Ini sudah salah langkah dari awal, memang sudah salah langkah. Makanya PBNU sekarang itu ya berjalannya itu pincang. Menghadapi polemik nasab itu pincang PBNU. Padahal PBNU kita kan tahu yang diusung itu tema-tema besar semua. Dari dulu. Satu, mengusung apa? Komite Hijaz. Dulu kan begitu. Ada fatwa resolusi jihad. Padahal itu beratnya juga sama tentunya Mbak Bam ya. Beratnya juga sama. Terus ada lagi Islam Nusantara, mengusung fikih peradaban, merawat jagat, membangun peradaban. Itu kan tema-tema berat semua yang hanya bisa dipahami oleh akal-akal raksasa semua itu, oleh akal-akal ulama semua. Tapi kok menghadapi tesisnya Kiai Imad itu serasa terjun dari langit, tuh terjun bebas. Karena apa? Karena dari awal itu PBNU sudah melakukan kesalahan, makanya terjun bebas. Begitu. Oke. Mudeng nggak? Ya mudeng. Itu karena kenapa kok PBNU menghadapi Kiai Imad kok serasa terjun bebas itu dari langit ke bumi? Ya karena itu, karena dari awal itu PBNU tidak pernah mengunjungi keraton-keraton peninggalan apa namanya, peninggalan Wali Songo, tidak pernah mengunjungi.
begini, tidak pernah mencari data-data yang valid terkait sejarah Wali Songo dan nasab Wali Songo. Itu PBNU kan tidak pernah. Iya, iya, iya. Begitu kan? Mungkin kalau hanya berkunjung atau mungkin berinteraksi kan ya otomatis lah ya, karena sebagian besar Iya. pengurus PBNU juga ada yang Turiah Wali Songo kan seperti itu Mbak Ibam. Maksudnya Iya. kan Ya kan itu kan secara personal. iya, iya, iya. Secara kunjungan resmi kan enggak, malah berkunjungnya ke Robito Ngalawiyah gitu. Nah dari awal kan PBNU sudah salah melangkah Oke, begitu. oke. Terkait polemik nasab ini loh, Iya, iya. bukan yang lain. Iya, Terkait iya. polemik nasab ini kan track record daripada PBNU kan saya itu kenapa saya berani bilang begini? Karena saya itu sinau sejarah Wali Songo itu dari kelas 3 MI. Dan sekarang punya anak hampir kelas 3 MI. Belum, masih umur 1 tahun juga belum. Oh, Lanjut, saya itu sinau sejarah Wali Songo itu dari kecil, dari belum balik. Itu banyak yang saya baca makan lah. bukunya ya. Iya, makan bukunya itu banyak. Bahkan yang dipinjam nggak pulang juga banyak. Yang intinya saya itu tidak pernah dengar ada upaya dari PBNU untuk apa namanya bahasanya itu menganalisa, meriset data-data terkait dengan sejarah Wali Songo, nasab Wali Songo yang dilakukan oleh PBNU guna untuk warga Nahdien itu bisa mengkonsumsi sejarah Wali Songo dan ajaran-ajaran Wali Songo yang sahih. Itu kan saya tidak pernah dengar begitu. Kalau saya dalam hal ini beda pandangan sama sampean. Monggo. Begini Mbak Ibam, NU itu sebenarnya menelisik dan meneliti sejarah Wali Songo secara detail agar sahih. Kapan? Sekarang ini. Akhirnya kan jadi tahu kan, ya. Mau menerima atau tidak itu bukan urusan ya. Kita. Yang jelas sekarang meriset ini secara otomatis karena dari dunia meriset yang apa Allah memaksa untuk merisetnya. Dan nanti kesimpulannya ya pasti ada lah, pasti ada. Nah ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa polemik nasab ini kok menjadi panas begini antara NU kultural dan NU struktural yang ada di PBNU itu kok sekarang bertabrakan ya karena begini dari dulu itu memang kurangnya koordinasi atau apa bahasanya lah sulit saya membahasakan. Intinya begitu yang saya sudah sampaikan tadi. Makanya sekarang jadinya panas begini karena yang mengadakan atau yang menelaah naskah-naskah Wali Songo itu kan NU kultural. Iya. Begitu. Bukan struktural. Makanya ya panas begini. Ya ini sudah menjadi resiko. Kita tidak bisa menghindari. Panasnya saya kira bukan karena NU kultural yang memegang naskah-naskah Wali Songo itu bukan seperti itu saja Mbak Ibam. Yang pegang siapapun boleh lah saya kira untuk meneliti kan, karena itu naskah yang saya kira bisa diakses kan, yang penting dapat izin dari keluarga Wali Songo. Ya. Masalahnya menjadi panas karena PBNU menuduh orang yang berseberangan atau tidak mengikuti PBNU dalam kajian ilmiah ini sebagai Wahabi dan Khawarij. Masalahnya saya kira itu Mbak itu panas. Semakin panas itu tuduhan fitnah beneran. Nah saya yang paling kecewa ini Kiai Haji Miftahul Akhyar itu menuduh Khawarij dan Wahabi kepada pendukung Kiai Imad termasuk Gus Abbas ini. Iyalah begitu padahal saya itu ini cerita sedikit ya saya itu punya 2 kakak kandung ini satu ibu satu ayah yang Sarip Bapak Said itu saya nggak tahu lah pokoknya Jawa. Saya itu punya 2 kakak kandung yang hidup di daerah terpencil dan itu di salah satu daerah di Kabupaten Cilacap yang dulu itu banyak Salafi Wahabinya. Dan kakak saya itu berjuang di situ. Gak usah saya sebutkan namanya siapa, ngebot-ngebot cangkem. Gitu. Itu mayoritas bahkan bisa dikatakan 90% itu masyarakatnya itu penganut faham Salafi Wahabi. Dan kakak saya itu di sana berjuang di sana untuk NU sampai rumahnya itu dilempari batu lah sampai kakak saya itu
dibawain golok macam-macam itu. Loh kok hanya karena masalah ini dituduh Wahabi. Wahabi dan lain sebagainya. Dan perlu Itu. diketahui juga Mbak Idham, yang menanamkan kakaknya sampean di sana adalah yang sekarang menjadi Iya. Panglima Besar PWI. Yang Gus mensupport Abbas, mensupport beliau. paling apa namanya? Paling kuat itu Gus Abbas. Bahkan beliau itu berkenan ya dengan kebesaran beliau untuk berkunjung ke sana berkali-kali, padahal medannya sangat sulit dijangkau. Ya, Nah, ya kan? mobil nggak bisa masuk. Mobil nggak bisa masuk, harus jalan kaki. Ya kalau jalan kaki jalannya apa namanya, jalannya enak, jalannya becek kok. Iya, dan saya yakin yang duduk di struktural PBNU hidup di sana 1 bulan gak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Oke, baik Mam. Nah, ini nanti saya lupa ini. Yang kedua, ini yang pertanyaan pertama masalah kerugian itu ternyata melebar ke sana. Sana-sana lah kerugian yang dialami oleh warga Nahdien terkait polemik nasab ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak Idham. Mbah Hasan Gipo, Mbah Yai Kiai Haji Hasan Gipo yang di angan-angan atau dihayal oleh penulis Mas Syarifuddin Haka ini sebagai ketum PBNU pada saat ini. Beliau itu tidak mengenal istilah ewuh pekewuh, Pak Idham. Nah, mungkin dalam kaitannya polemik nasab ini, kemudian sikap PBNU pada saat ini, sehingga melemparkan fitnah, saya kira kan, mengatakan kita sebagai Wahabi, Khawarij dan seterusnya, mungkin karena ada rasa itu mungkin, Mbak Idham, pekewuh atau yang lain, Mbak Idham. Pandangan bagaimana? Mungkinkah selain dari struktur PBNU yang sekarang banyak habaibnya kan 96 kalau nggak salah di struktur saat ini PBNU ada istilah pekewuh seperti itu, Mbak Idham? Iya, ya, itu kan pertanyaan panjenengan itu menurut saya sudah dijawab yang video kemarin itu. Gimana? Saya itu kan punya pandangan yang saya itu menyebutkan atau menceritakan debatnya Imam Syibaweh dengan Imam Kisai itu. Itu kan saya memang punya asumsi, ya ini bukan hakikatul amr ya. Tapi saya punya asumsi bahwa kenapa kok PBNU sikapnya jadi begini. Saya punya 2 asumsi. Satu, karena kiai-kiai kita yang mendukung habaib itu sudah terlalu sangat mencintai habaib. Yang kedua, mungkin saja ada tekanan lah. Tekanan ini kan bisa berupa pekewuh dan lain sebagainya. Itu menurut saya memang begitu. Saya sudah punya asumsi seperti itu. Terkait kebenarannya bagaimana ya saya nggak tahu kan. Saya kan membaca yang secara zahir di luar. Batin kan saya enggak. Dan kemarin saya juga ingat, saya menambahkan satu lagi, sampean 2, saya menambahkan 1, jadi 3. Innallaha witrun yuhibbul witra. Satu hal lagi, kenapa PBNU sampai sekarang masih bersikap seperti itu, bahkan terkesan memfitnah. Saya nggak menyoroti PBNU-nya, kiai-kiai kita ya, kiai kita masih banyak yang mendukung habaib atau membentengi mereka. Ada satu hal lagi yang tidak ketahui. Dan itu yang menjadi salah satu alasan, karena al-adamiyah juga alamah. Ketidakadaan adalah sebuah alamat juga ya. Bagi kalimat huruf, al-adamiyah adalah alamatul huruf ya, Mbak, yang mungkin sesuatu yang tidak kita ketahui itulah yang tetap harus kita waspada dan tetap harus dijadikan sebagai hujah kita untuk terus bergerak. Begitu, Mbak Idham? Ya, betul. Ya. Baik, Mbak Idham, ini mungkin kita sudah terlalu lama bos ngobrol, tapi insya Allah ada manfaatnya, Mbak Idham. Tetapi tetap kita memiliki kaidah idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu ayqim bihamdil mar'i in kana mughfira. Kalau mungkin berlebihan sampai 2 jam kita ngobrol, mungkin akan ada banyak kesalahan yang akan muncul dari mulut-mulut kita kan, karena mungkin kopinya habis, rokoknya habis, juga kemana-mana nanti. Mungkin sekian dulu teman-teman, saudara-saudara semuanya. Terima kasih Mas Syarif Haka. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta guru kita Gus Abbas, kemudian semua teman-teman yang mendukung Kiai Madudin Usman, terutama Kiai Haji Madudin Usman, juga senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk terus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyatakan kebenaran, dan kita mampu mengikutinya, Mbak Idham.
ya kan, mampu mengikutinya, mampu mengkonsumsinya, dan mampu menyampaikannya dengan baik dan benar. Begitu. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah seperti muqaddimah tadi, alladzi akramal ibad bil karamat. A'addalahum al-ilma liyarau bihi tilkal karamat. Wa yashkuruna lahu ta'ala wa yaziduhum 'alaiha. Wa yakununa mimman la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in dzawil hasanat. Fa ba'dal hamdi wassalah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.